Kapten Arifin, mentor dan figur ayah bagi Arjuna di markas militer, menyadari bahwa saatnya telah tiba bagi Arjuna untuk kembali ke akarnya. Arjuna, yang telah menemukan kembali identitasnya yang lama hilang, dihadapkan pada keputusan sulit. Kapten Arifin, dengan bijaksana, memutuskan untuk memberinya cuti dan memerintahkannya untuk pulang ke kampung halamannya. Dengan penuh hormat, Kapten Arifin memanggil Arjuna ke ruangannya. Suara langkah Arjuna memenuhi ruangan saat ia memasuki kantor kapten. Wajah Kapten Arifin mencerminkan kebanggaan dan dukungan pada prajurit muda yang telah tumbuh di bawah bimbingannya. Kapten Arifin, Arjuna, saatnya telah tiba. Kau telah menemukan kembali identitasmu yang hilang. Kini, aku memberimu cuti untuk kembali ke kampung halamanmu. Arjuna, dengan tatapan penuh hormat, merespons panggilan dari kaptennya. Arjuna, terima kasih, Kapten. Saya tidak akan pernah melupakan semua yang Anda ajarkan dan berikan kepada saya. Kapten Arifin tersenyum dan memberikan surat cuti resmi kepada Arjuna. Kapten Arifin, pulanglah, Arjuna. Temukan kembali akar-akarmu. Dan ingatlah bahwa markas ini selalu menjadi rumahmu. Kami bangga padamu. Arjuna menerima surat cuti dengan penuh rasa syukur dan hormat. Kini, dia memiliki kesempatan untuk menutup babak yang lama terbuka dan kembali ke tempat yang disebutnya sebagai rumah. Dengan penuh semangat, Arjuna mempersiapkan diri untuk pulang. Dia merasa campuran antara kegembiraan dan ketegangan. Tidak hanya untuk bertemu dengan keluarganya, tetapi juga untuk menyatukan kembali potongan-potongan hidupnya yang sempat terpisah. Saat pintu markas militer tertutup di belakangnya, Arjuna bersiap untuk perjalanan menuju kampung halamannya dan menghadapi masa depan yang baru, dengan hati yang penuh campuran antara kegembiraan dan ketegangan. Arjuna tiba di kampung halamannya. Pemandangan perbukitan hijau dan desa kecil yang ramah menyambutnya, menciptakan nostalgia yang membuatnya teringat akan masa kecil yang telah lama berlalu. Setibanya di rumah keluarganya, Arjuna merasakan getaran emosi yang kuat. Pintu rumah yang dulu sering ia lewati membawanya pada kenangan manis bersama keluarganya. Namun ketika Arjuna masuk ke dalam rumah, suasana berubah. Ia dihadapkan pada kenyataan yang menyakitkan. Arjuna menemui Sita, adik perempuannya yang sekarang telah tumbuh menjadi gadis remaja tangguh. Tatapan mereka bertemu, dan dalam keheningan, Sita mengungkapkan berita yang mengguncang hati Arjuna. Sita, Arjuna, aku tahu ini sulit. Ayah dan ibu meninggal karena kecelakaan pesawat itu. Kau adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Arjuna, meski sudah menduga, tetap merasa terpukul. Kehilangan orang tua yang begitu dicintainya, dan menyadari bahwa sekarang ia adalah satu-satunya penopang keluarganya, membuatnya terpukul secara emosional. Sita dan Arjuna saling mendekat, mendukung satu sama lain dalam saat-saat sulit. Dalam perjalanan berikutnya, Arjuna bertemu dengan neneknya, tokoh bijaksana yang selalu menjadi pilar keluarga. Neneknya memberikan pelukan hangat, merasa bersyukur bahwa cucu laki-lakinya kembali ke pangkuan keluarga. Nenek, Arjuna, kau telah tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Keluarga ini bangga padamu, meski perjalananmu penuh liku-liku. Dengan hati yang berat dan kepala yang dipenuhi oleh banyak pikiran, Arjuna mencoba menemukan keseimbangan di antara kehilangan dan harapan baru yang mungkin muncul di kampung halamannya. Meskipun kejutan-kejutan tersebut membuatnya terguncang, Arjuna berkomitmen untuk menjadi penopang yang kuat bagi adiknya dan neneknya. Sambil mencoba menyatukan kembali potongan-potongan hidupnya yang sempat terpisah, Arjuna berada di ambang perubahan besar dalam hidupnya. Berusaha beradaptasi dengan kehidupan sipil di kampung halamannya. Seiring, ia mencoba menjalin kembali hubungan dengan adiknya, Sita, yang masih remaja, dan neneknya,
Arjuna menyadari bahwa perjalanan untuk menyatukan kembali potongan hidupnya tidak hanya berlangsung di dalam dirinya, tetapi juga di dalam hubungan keluarganya, dengan sederetan tanggung jawab baru sebagai kepala keluarga. Arjuna berusaha memberikan stabilitas dan kehangatan di rumah mereka. Ia melibatkan diri dalam rutinitas sehari-hari, membantu Sita dengan tugas-tugas sekolah, dan menjadi pendengar bagi cerita neneknya yang penuh hikmah. Sita, Kak, aku tahu ini tidak mudah bagimu, tapi kita bersama-sama menghadapinya. Bukan? Arjuna tersenyum, merasa bersyukur memiliki adik yang bijaksana dan penuh semangat. Keduanya membentuk ikatan yang lebih kuat, saling mendukung satu sama lain dalam melewati masa-masa sulit. Di tengah-tengah adaptasi dengan kehidupan baru, Arjuna menyadari bahwa kampung halamannya bukan hanya sekadar tempat berlindung, tetapi juga pangkuan kasih dari keluarganya, neneknya. Dengan kebijaksanaannya, menjadi sumber inspirasi dan dukungan bagi Arjuna. Nenek, hidup adalah perjalanan panjang, Arjuna. Kau mungkin telah kehilangan. Tetapi di setiap kehilangan ada pelajaran dan kekuatan baru yang menanti untuk ditemukan. Arjuna merenung tentang kata-kata bijak neneknya, menyadari bahwa proses menyatukan kembali potongan hidupnya tidak selalu mudah. Tetapi setiap langkah yang diambilnya membawa kedekatan yang lebih besar dengan keluarganya. Arjuna belajar menerima kehilangan dan bersama keluarganya. Mereka menemukan kekuatan dalam bersama-sama mengarungi perjalanan hidup. Masa adaptasi ini menjadi lembaran baru dalam kisah Arjuna, di mana kehidupan militer dan kehidupan keluarga berpadu, membentuk sosok yang lebih utuh dan penuh makna. Arjuna, yang tengah berusaha menyatukan kembali hidupnya, mendapati dirinya terlibat dalam situasi yang menguji keberanian dan tanggung jawabnya sebagai kakak. Suatu hari, ketika Arjuna tiba di rumah dari pekerjaannya, Sita tampak murung di ruang keluarga. Arjuna, Sita, apa yang terjadi? Ada sesuatu yang membuatmu tidak baik-baik saja. Sita mengungkapkan bahwa ia menjadi korban bully di sekolah oleh sekelompok teman sekelasnya. Tatapan murung di wajahnya menggambarkan betapa sulitnya menghadapi situasi tersebut. Sita, Kak, mereka selalu mengolok-olokku, memanggilku nama-nama, dan membuatku merasa terisolasi. Arjuna merasa panas, darahnya naik. Ia tahu bahwa sebagai kakak, tanggung jawabnya adalah melindungi adiknya. Meskipun Sita sudah tumbuh menjadi remaja tangguh, Arjuna merasa perlu bertindak untuk memberikan dukungan dan melawan intimidasi yang menimpa adiknya. Arjuna, jangan khawatir, Sita. Kakak akan menanganinya. Aku akan bicara dengan guru dan pihak sekolah. Arjuna, dengan sikap tegas dan penuh tekad, mengunjungi sekolah Sita. Ia bertemu dengan guru dan pihak sekolah untuk membicarakan masalah tersebut, menuntut tindakan yang segera diambil untuk menghentikan perilaku bully tersebut. Guru dan pihak sekolah menyambut baik kehadiran Arjuna dan mengevaluasi tindakan yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah tersebut. Mereka bersama-sama mengembangkan strategi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung, serta memberikan pemahaman kepada seluruh siswa tentang dampak negatif dari perundungan. Arjuna, meski merasa marah terhadap perilaku teman-teman Sita, berusaha menanamkan pada adiknya bahwa kekuatan sejati adalah ketika seseorang dapat mengatasi cobaan dengan kepala tegak. Ia mendukung Sita untuk tetap tangguh dan yakin pada dirinya sendiri, serta memastikan bahwa adiknya tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah tersebut. Dengan upaya bersama antara Arjuna, Sita, guru, dan pihak sekolah, mereka berhasil mengatasi konflik di sekolah dan menciptakan lingkungan yang lebih positif dan inklusif. Arjuna menunjukkan pada Sita bahwa keluarga adalah tempat di mana mereka saling melindungi dan mendukung, bahkan di tengah badai konflik dan rintangan. Setelah konflik di sekolah, Arjuna memfokuskan diri untuk membantu Sita melewati masa pemulihan. Mereka berdua bersatu padu,
membangun kembali hubungan saudara yang kuat dan saling mendukung satu sama lain. Arjuna menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan cerita Sita dan memberikan dukungan moral. Mereka bersama-sama mengeksplorasi cara untuk mengatasi situasi di sekolah dan merencanakan langkah-langkah yang dapat diambil agar Sita merasa lebih aman dan nyaman. Arjuna, Sita, kita bisa melalui ini bersama-sama. Aku akan selalu ada untukmu. Dan kita akan menemukan cara untuk mengatasi setiap rintangan. Arjuna juga melibatkan diri dalam mendiskusikan masalah tersebut dengan guru dan pihak sekolah. Mereka berdua bekerja sama untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan mendukung di sekolah. Selama proses pemulihan, Sita dan Arjuna mulai menjalani kehidupan baru setelah tragedi kecelakaan pesawat. Mereka menemukan kekuatan dalam satu sama lain, membangun ikatan keluarga yang semakin erat. Arjuna mengajarkan Sita tentang keberanian, ketangguhan, dan pentingnya memahami nilai-nilai diri mereka. Sita, yang semula terpuruk oleh pengalaman buruknya, mulai mendapatkan kepercayaan diri yang baru. Arjuna membimbingnya untuk menemukan minat dan bakatnya. Membantu Sita menemukan identitasnya di luar peristiwa yang menyakitkan di sekolah. Hubungan antara Arjuna dan Sita menjadi lebih dari sekadar saudara. Mereka menjadi teman sejati yang saling memahami, dan Arjuna menanamkan pada adiknya bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh dan memperkuat diri. Sambil melalui masa pemulihan bersama, Arjuna dan Sita membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik. Dengan cinta dan dukungan keluarga, mereka melangkah maju. Bersama-sama merajut kembali potongan-potongan hidup mereka yang sempat terpisah, menuju kehidupan yang penuh makna dan berarti.